Hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan berikutnya sedikit lagi. Selesai sholat adalah dalam hadis disebutkan kalimat lanjutannya wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Kita dapatkan zakat ni dalam Al-Quran banyak ayat menyebutkan setelah solat zakat. Setelah hubungan kita dengan Allah itu ada antara kita dengan sesama hamba. Allah katakan wa aqimus salata wa atuz zakah dalam surah Al-Baqarah misalnya. Laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Allah juga sebutkan la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum. Sesungguhnya jika engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku, kata Allah, serta engkau membantu mereka dan engkau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti aku akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Maka az-zakah secara bahasa bermakna at-taharah, kesucian. Az-zakah secara bahasa bermakna bisa bermakna at-taharah, yaitu kesucian. Maka Allah menyebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Salat, sebelumnya kita berwudu untuk menyucikan kita. Dengan salat juga menyucikan kita. Zakat juga demikian menyucikan kita. Maka zakat ini merupakan benda yang kita keluarkan berupa hak Allah Subhanahu wa taala kepada para fuqara, orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat pengharapan terhadap berkah, menyucikan jiwa, dikatakan zakat, dan mengembangkan dengan kebaikan-kebaikan, mengembangkannya dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini yang mana az-zakah. Zakah yaitu tumbuh. Arti zakah bisa bermakna tumbuh juga dan berkah. Disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, asal dari zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Itu secara bahasa Arabnya. Semua ini digunakan kalimat ini dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran menggunakan itu semua, bahwa fungsi zakat menunjukkan dia menjadikan harta seseorang berkah dan tumbuh. Berkah dan tumbuh. Maka bagi orang yang menzakatkan hartanya, dikatakan ini dia sebagai bentuk penyuci diri, kemudian untuk mencapai pribadi yang terpuji. Ini kemuliaan seseorang ketika menunaikan zakat. Oleh karena itulah tidak layak orang yang salat dan dia punya harta tidak mengeluarkan zakat. Ini salat berjamaah tapi zakat enggak pernah mau bayar. Apa kata Allah? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Laksanakanlah salat, tunaikan zakat serta rukuklah beserta orang yang rukuk. Ya. Maka dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Enggak bisa dipisahkan. Makanya kita lihat bagaimana di awal Islam itu harta zakat ini secara mutlak diwajibkan. Tidak ada batasan pada harta. Tidak ada batasan pada harta tertentu. Dan belum ada ukuran waktu itu. Ukuran takaran yang harus dikeluarkan. Itu pada awal Islam. Kemudian pada tahun kedua Hijrah,
pada tahun kedua Hijriah, menurut pendapat masyhur para ulama, zakat barulah ditetapkan pada harta tertentu saja dan dengan takaran tertentu saja. Ya. Ini di kalangan para ulama mengatakan demikian. Maka untuk mengetahui rincian macam-macam harta dan rincian takarannya secara luas, kita butuh ilmu tentang zakat. Para ulama mengatakan terutama bagi mereka yang punya harta, maka bagi mereka wajib dia mengetahui ilmu tentang zakat ini. Sangat wajib bagi mereka. Kenapa? Orang mereka punya harta. Mereka punya harta. Hadirin yang saya muliakan, maka hendaknya bagi pengemban pendidikan melihat mana prioritas ilmu yang mesti dimiliki pada jenjang-jenjangnya, pada masyarakat awamnya, apa mesti disampaikan. Maka para ulama juga memberikan nasihat kepada para khatib zaman hari ini. Ketika menyampaikan materi khutbah, dia bukan lagi menyampaikan berita. Di antara musibah hari ini, sejumlah para khatib itu terbawa dengan berita yang berkembang. Apa yang dibaca di koran, di media sosial, naik lagi mimbar, itu lagi disampaikan. Enggak perlu lagi itu. Kesempatan disampaikan kepada umat materi-materi yang apa menjadi hari ini kewajiban Islam yang mereka tinggalkan. Apa yang mesti disampaikan kepada umat. Maka di kalangan para ulama ada mengatakan, saya lupa siapa, Allah musta'an. Bahkan baiknya masjid itu menentukan judul yang sifatnya tidak berulang-ulang. Itu menjadi bahan masukan bagi para khatib. Ya. Dan bagi yang tidak mampu jangan menyampaikan. Tapi alhamdulillah di tempat kita di sini ada pakar di bidang zakat, pakar di bidang ekonomi Islam yang mereka ada jadwal khatibnya. Alhamdulillah menyampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Hadirin saya muliakan, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya ini. Lihat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang tidak membayar zakat dan menimbunkan hartanya. Ya. Saya tutup, Al-Quran menyebutkan surah At-Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Ingatlah pada hari itu emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, dan punggung mereka disetrika, dahi mereka disetrika, lambung mereka disetrika, dan dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang engkau simpan. Hadza ma kanaztum li anfusikum, yang dulu kau simpan adalah fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa yang engkau simpan itu. Ya, jadi azabnya tidak main-main.